Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ainus Sore dan masih bersama saya Fani Imaniar. Pemirsa, persiapan maksimal disiapkan oleh Timnas jelang lawan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan kita akan kembali berdiskusi dengan pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi dan juga manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji. Baik, saya kembali ke Bung Ma'ruf sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya. Bung Ma'ruf, kita tahu dalam Piala Asia U23 2024 ini semua pihak menilai aliran bola yang terjadi sangat baik. Apakah menurut Bung Ma'ruf ini adalah penampilan atau permainan terbaik yang pernah ditampilkan atau dimiliki oleh Timnas Garuda U23 atau mungkin masih ada tambahan kritik yang membangun seperti itu? Ya, kalau kita melihat bagaimana penampilan menghadapi Jordania, menjadi salah satu penampilan terbaik yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia. Tapi setiap tim, setiap lawan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Karakter antara tim Timur Tengah kemudian karakter dengan tim dari seperti Korea dan Jepang itu jelas berbeda. Dan saya pikir itu adaptasi yang dibutuhkan. Setiap lawan membutuhkan adaptasi yang baru, membutuhkan strategi yang baru. Nah, tadi Pak manajer sudah mengatakan bahwa tim ini sudah dipersiapkan karena di situ juga ada tim analis, di situ ada juga tim teknis yang kemudian menganalisa terkait dengan penampilan timnas Indonesia dari hari ke hari, kemudian juga meneliti terkait dengan bagaimana kondisi dari para pemain. Nah, menurut saya yang tentu menjadi persoalan yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian adaptasi ketika menghadapi Korea. Korea ini karakternya berbeda ya Pak Menteri. Korea ini tim yang lebih rapi, lebih terstruktur dan kemudian lebih disiplin. Jadi ini kan agak berbeda misalnya dengan Yordania. Ketika Yordania itu kan mereka laga hidup mati dan mungkin agak sedikit underestimate Indonesia. Australia juga mungkin sama. Awalnya mungkin mereka tidak menduga bahwa Indonesia akan memberikan penampilan yang luar biasa. Tapi setelah dua laga itu kan pasti Korea mulai melihat penampilan Indonesia. Dan pasti mereka melihat siapa kekuatan Indonesia. Apakah itu Marcelino, apakah itu Strike, atau kemudian apakah itu Nathan. Itu juga akan menjadi catatan. Dan saya pikir itu yang diperlukan adalah kemudian bagaimana kita tampil disiplin, kemudian tidak melakukan kesalahan, karena salah satu laga ketika menghadapi Qatar kan kita mendapatkan penalti, ketika menghadapi Australia kita juga sempat mendapatkan penalti. Artinya itu juga menjadi warning bahwa perlu kehati-hatian. Kemudian adaptasi terkait dengan VAR ya, beberapa kali kan kita juga agak gagap, agak masih kaget ketika keputusan-keputusan itu direview. Nah, itu juga saya pikir juga sudah harusnya menjadi catatan untuk timnas Indonesia. Tapi bahwa Korea adalah tim bagus, iya. Tapi Indonesia juga tim yang memperlihatkan potensi dan sudah menunjukkan kualitasnya ketika laga menghadapi Yordania. Saya pikir itu. Oke. Bung Ma'ruf, saya juga penasaran apakah pemain naturalisasi yang ada di Timnas U23 atau Timnas Garuda U23 ini mendominasi atau para pemain asli kita punya warnanya sendiri bisa menjadi kunci apalagi yang akan ditampilkan pada malam hari ini? Apa catatan Anda? Sebenarnya dikotomi itu harusnya sudah selesai ya ketika mereka menggunakan jersey timnas ya. Karena ketika pemain-pemain yang keturunan atau diaspora ini memperkuat timnas, berarti mereka punya kualitas. Dalam sepak bola itu kan tidak penting siapa kemudian individu-individu mana yang paling berjasa. Yang sepak bola itu kan bicara soal kolektivitas. Jadi bagaimana kita melihat kombinasi Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino, atau kemudian penampilan luar biasa dari Hernando. Itu kan pemain yang mereka memang taruhlah dibesarkan di kompetisi lokal. Tapi kan kita tidak bisa mengabaikan penampilan sangat luar biasa, dedikasi tinggi dari seorang Rafael Strijk, dari seorang Hafner, atau bahkan Nathan. Nathan itu sudah kembali loh, sudah balik ke Belanda, tapi kemudian di lobi dan dia bersedia kembali. Terus apalagi yang kita ragukan? Hafner itu dibutuhkan oleh timnya. Tapi kemudian karena ada request tertentu dan ternyata dia juga membela timnas Indonesia, jadi apa lagi yang harus kita pertanyakan? Jadi tidak penting siapa, kemudian individu-individu siapa, kemudian dia dari mana. Yang paling penting adalah bahwa tim ini sudah menunjukkan kohesi, sudah menunjukkan bagaimana kolektivitas mereka, bahu-membahu dan kemudian menjalani pertandingan-pertandingan dengan luar biasa. Jadi tidak pertanyaan bahwa siapa yang paling berjasa, apakah pemain lokal, bukan lokal, tapi apakah dia pemain yang dibesarkan di kompetisi atau kemudian di kompetisi nasional atau kemudian dibesarkan di kompetisi Eropa, sudah bukan pertanyaan dasar lagi. Yang paling penting adalah sejauh mana kemudian pemain ini bisa bahu-membahu nama Indonesia, dan mereka sudah menunjukkan itu ketika laga demi laga dijalani. Karena mereka sudah lama kan di timnas senior mereka bersama-sama, timnas under 20 mereka juga bahu-membahu, dan bahkan di timnas under 20 mereka juga sudah pernah saling bekerja sama. Jadi pertanyaan itu menurut saya sudah tidak terlalu relevan ya. Oke, all men's team kalau begitu ya Bung Ma'ruf. Oke, Bung Ma'ruf dan juga Pak Sumarji, kita tahan sebentar dialog kita.